Ya karena kita kan nggak tahu ada ternyata kita ada zaman dahulunya adalah leluhur kita yang keturunan jin. Berarti jin ini kan juga nitis ya kan. Nah saya tuh nggak tahu, baru hari ini tahu bahwa kenapa kok saya kemarin bisa berinteraksi dengan jin. Ternyata ya karena saya ada keturunan jin sehingga mereka nggak mereka mau bicara dengan saya baru tahu. Nah, kenalin ini Tuhan saya. Zaman dahulu saya hancur oleh ulah saya sendiri. Kamu ngobrol. Mereka nggak kenal Tuhan. Mereka bukannya mau makhluk yang kurang ajar gitu. Enggak. Mereka jin itu adalah anak dari fallen angel dengan fallen angel. Fallen angel hitam dengan putih atau hitam dengan hitam atau putih dengan putih. Jadinya kan ada triliunan itu jin. Nggak bakal mungkin manusia itu kena energi jin itu bisa sanggup kalau cuma satu jin, kalau 100 jin aja kelenger gitu. Nah, masalahnya mereka itu lahir dari sesuatu yang tidak kenal Tuhan. Terus mereka itu rata-rata lahir sudah sakti. Ilmu tertinggi itu ilmunya jin. Sihir tertinggi itu ilmunya jin. Dia bisa menyerupai Tuhan, tapi dia tidak bisa menyelamatkanmu. Surganya kiri, surganya hanya akan dibawa ke bidadari, gitu. Terus bayangkan Tuhan itu di depan. Tuhan, saya minta maaf atas segala kesalahan leluhur saya. Izinkan saya menyempurnakan leluhur saya. Nah, terus si leluhur ini dikasih tahu, kamu putar energinya buat kebaikan. Ini loh Tuhan saya, kenalin. Nah, terus jin ini melihat Tuhan itu bagaimana? Tuhan yang kamu kenalkan ke jin ini bagaimana? Dia bilang Tuhan yang dia kenalkan dengan dia itu kayaknya Tuhan itu baik gitu. Habis itu dia bisa menyelamatkan hidup kami kayak gitu. Dia bisa menyelamatkan hidup kami. Memangnya dia kok tahu dia tidak selamat? Ya kalau maksudnya kan jin punya sihir. Bagaimana dia tahu dia tidak selamat? Dia bilang kalau tidak kenal Tuhan Yesus dia tidak akan selamat katanya. Dia tidak akan selamat ya di situ-situ aja karena dia nggak bisa berada. Jin ini makhluk yang tidak bisa berada di neraka, tidak bisa berada di surga, tidak diterima langit, tidak diterima bumi, tidak kenal kasih sayang, tidak kenal cinta. Nah, kamu harus ngajarin cinta kasih. Nggak boleh ego ke anak, nggak boleh ego ke Tuhan, nggak boleh ego ke sesama. Egonya diinjak, sihirnya diputar, sihirnya dipakai untuk membantu orang-orang bertobat. Gitu. Nah, dia kan pasukannya banyak nih, teman-temannya kasih kabar bahwa ini loh yang namanya Tuhan. Dia bisa bawa ke surga yang sejati, bukan surga yang penuh dengan hanya bidadari. Gituin. Jalannya memang sulit. Kalau mau menuju Tuhan itu harus drop semua ego, semua nafsu, semua ambisi. Mau ke Tuhan itu harus benar-benar hanya roh yang halus saja. Yaitu cinta kasih suci yang seluas samudra. Yang seluas samudra gimana? Ya kalau kamu masukin barang ke samudra gimana? Ke laut, hilang kan? Nah, itu dia hilang. Tidak mengharap kembali. Kalau cinta sama suami, ya sudah cinta saja. Santai, energi cintanya dibuat maju. Ada tentangan dari mertua, ada tentangan dari apa? Nggak usah sibuk menjelekkan mertua. Nggak usah sibuk menjelekkan suami atau anak. Ikhlas aja pergi. Bangun dirimu sendiri, rubah energinya. Kalau kamu fokus ke Tuhan, fokus ke pencapaian hidup lebih baik di dalam Tuhan, mereka nanti semua akan cari kamu, cari kamu lagi nanti. Jadi orang tua yang meninggalkanmu, saudara-saudara nanti akan memandang kamu berbeda. Jadi fokus aja ke penggenapan, karena dari situ kamu diikuti energi jin. Jin bertobat ngikutin kamu. Kalau kamunya nggak bertobat, nyuruh dia bertobat, dia nggak tahu apa arti bertobat. Dia nggak tahu bagaimana mereka punya sihir, mereka sekedip mata aja udah jadi. Tapi bagaimana mereka mengandalkan Tuhan? Nah, itulah kuncinya. Gitu. Jadi kamu harus ya sabar ya. Di tempat kehidupan seperti ini, sabar, fokus pengenalan Tuhan, fokus pengenalan dirimu sendiri. Fokus pengenalan kembar jiwamu, lindungi.
si dirimu sendiri dan kembar jiwa ini dilindungi. Itu modalmu, kuncimu ke surga. Nanti semuanya kanan kiri, anak, suami, mertua yang membencimu, tetangga, semua, bahkan mungkin aku yang semua akan tak angkat topi kalau melihat kamu sudah fokus ke Tuhan. Bukan kamu yang mengangkat derajatmu, tapi Tuhan melalui semesta, melalui orang-orang akan membuat kamu, oh gitu. Jadi hidupmu berubah itu diikuti oleh perubahan leluhurmu. Jangan kamu ikuti leluhur, tapi leluhur ngikutin kamu. Perubahan, pertobatan. Bener kan? Si jinnya gimana? Dengerin kan dia? Iya terharu gitu. Terharu. Kenapa nggak muncul dari kemarin? Ya udah, ya perlu diketahui itu aja supaya kamu sabar di dalam hidup ini, sabar. Jalan salib lah ibarat kata kalau orang Katolik kan, jalan salibmu lalui dengan berani. Tuhan sudah kasih contohnya yaitu saya ditebus gitu kan. Ya udah, lalui penebusanmu itu, jalannya ke sana, ya. Oke. Lantas kan gini waktu kalau sejak waktu masih tinggal di Bali kan saya kan suka ke gereja Santa Susidia ya. Terus kalau pengakuan dosa itu kan gini, curhat kan sudah ngaku, Bu, kok kita ini ngaku tapi Bu masih kita melakukan yang sama-sama dosa kita. Saya bilang sama kawan saya ternyata itu bukan jalannya ya, rupanya di sini jalannya. Ya, ngaku dosa langsung ke Tuhan. Tuhan tidak punya agent. Iya. Ya, ingat-ingat itu. Tuhan tidak punya agent. Langsung ke Tuhan kan. Langsung ke Tuhan, tembus langsung. Ya.